Shalom, selamat sore buat kita semuanya, sahabat SU dimanapun berada sore hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya berpartisipasi di sore hari ini, dan terutama juga untuk Pak Guru yang sudah hadir bersama dengan kita yang akan menyampaikan materi seputar kerja, panggilan untuk melayani. Nah, saya yakin ada banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kita tentang apakah bekerja itu adalah sebuah pelayanan atau pelayanan sendiri, bekerja sendiri. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang mungkin akan dijawab oleh Pak Guru di sore hari ini. Dan Pak Guru ini adalah, nama lengkapnya adalah Guru Soswaon, Simbolon, MT dan MTH. Betul ya Pak Guru ya? Ya. Ya, nanti selanjutnya saya serahkan kepada Pak Guru sendiri untuk memperkenalkan diri lebih lanjut dan sekaligus menyampaikan materinya. Kita mau mengawalinya dengan doa. Jadi, Pak Guru silakan untuk memimpin kita di dalam doa. Ya, mari sahabat SU, kita akan memulai acara kita ini dengan berdoa lebih dahulu. Kami mengucap syukur padamu Tuhan Sang Pencipta untuk bagaimana Engkau mengizinkan kami pada sore hari ini, kami bersama dengan sahabat-sahabat SU Indonesia untuk bersama-sama belajar apakah hakikat kerja yang sesungguhnya, apakah kerja itu menjadi bagian panggilan di dalam kami melayani kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami pelajari atau apa yang kami sampaikan atau apa yang kami dengarkan, semuanya itu di dalam pimpinan daripada Roh yang Kudus. Biarlah hati kami, setiap kami pribadi, lepas pribadi, untuk melihat dan menyaksikan bagaimana kuasa daripada Tuhan bekerja dalam diri kami. Inilah doa kami, di dalam nama Engkau, Tuhan yang Juru Selamat kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, silakan Pak Guru langsung saja memperkenalkan diri mungkin, dan juga langsung menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Pak Brother Irvin, moderator yang memandu kita hari ini. Izinkan sahabat-sahabat SU Indonesia, saya akan membagikan PPT saya sebagai untuk bisa sama-sama meng-guide kita atau membimbing kita untuk materi ataupun tema yang menarik sekali pada sore hari ini, yaitu bicara tentang kerja. Kerja adalah, apakah kerja itu adalah suatu panggilan untuk melayani. Jadi menemukan esensi atau menjalani hakikat kerja itu sendiri. Ya, perkenalkan, nama saya Guru, tadi saya dikenalkan, dan mungkin juga ada beberapa teman di sini, sahabat SU juga yang sudah mengenal saya. Jadi saya memang saat ini adalah lebih banyak pelayanan di marketplace, dan saya juga lebih banyak menyelesaikan studi teologi saya adalah di salah satu sekolah teologi yang ada di Mampang, ya. Jadi bagaimana Tuhan membentuk dan menjaga supaya saya tetap memiliki passion di dalam melakukan pelayanan saya seperti apa yang saya lakukan selama ini. Jadi saya akan membagikan kepada teman-teman sekalian apakah kerja itu adalah panggilan untuk melayani. Jadi situ sekilas mengenai saya. Jadi memang saya background-nya adalah dari teknik sipil, baik itu S1 maupun S2, tapi saya lebih banyak sekarang ini adalah bergerak di bidang daripada konsultan, jadi konsultan mengenai di bidang SDM, jadi training dan konsultan tentang SDM. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan tentang diri saya. Nah, sekarang kita akan sama-sama melihat kerja adalah panggilan untuk melayani. Nah, kita akan membahas ada 3, jadi supaya membuat kita menjadi lebih terstruktur untuk melihat kerangka ataupun bangunan yang itu yang saya akan sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya, salah satunya kita akan bicara tentang apakah kita akan melihat secara lebih mendalam nanti tentang bicara tentang etika berelasi bekerja dan juga berkaitan dengan karir kita, ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang sekarang sudah bekerja dan bagaimana membangun relasi dan karir yang ada. Kemudian juga kita akan bicara juga bagaimana pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita ada suatu itu adalah berharga di hadapan Tuhan, ya. Pekerjaan yang tentunya adalah pekerjaan yang menurut apa yang menjadi, ya kalau biasanya bahasa kita adalah pekerjaan yang benar-benar
ya ibaratnya tidak menyimpang dari apa kebenaran firman Tuhan, itu adalah berharga di mata Tuhan. Kemudian kita akan melihat bagaimana aplikasi daripada bekerja itu sebagai pelayanan di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ini 3 bagian, nanti kita akan mencoba lebih mendalam. Nah, nanti mungkin kalau sahabat-sahabat SU ada yang ingin bertanya dan sebagainya, nanti kita bisa pada saat nanti ada ruang yang akan disediakan untuk kita bertanya apa yang menjadi pemikiran atau menjadi mungkin permasalahan dari teman-teman tentang hakikat daripada bekerja itu sendiri. Oke, kita akan melihat seperti ini teman-teman sekalian. Nah, kita akan mulai bicara tentang etika di dalam berelasi dan bekerja. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya, apakah kita ingin supaya etika bekerja dan berelasi ini sungguh-sungguh melihat kepada perspektif Tuhan. Jangan kita bekerja dan berelasi itu belum hanya perspektif kita saja. Nah, padahal jelas bahwa kita ini adalah bagian dari kita adalah penata layang daripada Tuhan. Jadi apapun kesempatan kita sebagai orang yang bekerja. Nah, menjadi kecenderungan kita atau mungkin kita terhisap, kadang-kala kita terhisap atau kadang-kala kita juga sepertinya masuk ke dalam dunia, misalnya ya. Jadi masuk ke dalam dunia di mana kehidupan kita melihat pemandangan bekerja itu, saya melihat ada 3 hal. Pertama adalah orang melihat tujuan dari akhir pekerjaan adalah kepuasan, tapi kepuasan bukan melihat kepada bagaimana apa yang dia capai itu adalah untuk memuliakan Tuhan, atau setidaknya apa yang dia lakukan dalam pekerjaan itu memberikan makna, dampak bagi orang lain, karena itu juga hakikat ataupun yang diharapkan oleh Tuhan pada saat kita ingin bekerja. Jadi dia masih melihat dunia itu seperti itu, masih melihat pada perspektif atau terhisap pada perspektif dirinya sendiri. Jadi kekuatan atau kemampuan dirinya sendiri itu menjadi lebih dominan, atau dia melihat bahwa bekerja itu harus dipandang orang adalah sukses dalam pekerjaan. Jadi dia harus punya dikenang, misalnya seperti ya. Kemudian saya baru hari ini menulis ya, salah satu para orang-orang pebisnis di Fortune 500, dia mengatakan aku yang membangun, aku yang membeli, aku yang membuat, aku ini semua kata aku. Itu banyak orang yang berhasil yang di list di Fortune 500. Jadi salah satu majalah yang bagaimana melis di Amerika sana, melis perusahaan-perusahaan besar mana yang mereka termasuk 500 perusahaan yang terbaik lah dengan seperti itu. Nah, selalu mereka mengatakan aku dan aku dan aku seperti itu. Itu yang sering terjadi. Nah, kemudian jadi melihat bahwa sukses itu adalah seperti itu. Sukses itu selalu bicara dari perspektif dirinya sendiri. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang selalu dalam pekerjaan itu selalu membangun karir. Apakah salah membangun karir? Nah, kebetulan saya adalah sebagai seorang HR. Jadi saya melihat apakah salah orang membangun karir. Nah, cuma pada saat dia meraih karir atau mencapai karir, apakah itu menjadi suatu ilah baru bagi dia dengan segala cara misalnya, atau dia mengorbankan waktunya, mengorbankan bagaimana relasinya dengan Tuhan, mengorbankan bagaimana mungkin relasinya dengan anak-anaknya, misalnya kalau dia sudah anak, atau dengan pasang istrinya, misalnya, atau dengan orang tuanya, dengan kakak adiknya, atau bahkan dia mengorbankan apa yang menjadi Tuhan berikan padanya untuk menjadi seorang, dalam hal ini misalnya dalam ibadahnya, membangun relasinya dengan Tuhan dan sebagainya. Nah, apakah demikian karir itu? Nah, apakah demikian bagaimana orang memandang pekerjaan? Yang sadar tidak sadar, kadang kita menjadi seperti pekerjaan itu menjadi seperti lumpur hidup yang menghisap. Pada saat kita sudah terjebak menghisap dan terus menghisap sehingga kita tidak bisa keluar lagi. Nah, kemudian kita melihat karirisme ini. Jadi saya menulis di salah satu medsos di LinkedIn, saya katakan karirisme itu sebenarnya saya melihat memandang ada 2. Pertama adalah kepada self-center. Jadi masih berpusat kepada dirinya sendiri. Dia melakukan segala sesuatu dengan ibaratnya adalah pusatnya tetap dirinya sendiri. Bahkan banyak kalau di manajemen, dia bahkan melakukan strategi seperti manajemen katak. Apa manajemen katak? Ya kalau katak itu kan kalau dia melompat dia akan mengambil ancang-ancang, berarti injak kakinya sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian ya dia kemudian habis itu dia menjilat pada saat dia ingin. Nah, kadang-kala orang-orang yang memuja karir seperti itu. Ya, jadi kemudian dia menjadikan karir ini sebagai idolatry, menjadi ilah baru bagi dia. Karir adalah puncak kesuksesan dia yang harus raih dan dia harus capai. Ya, itu idolatry. Bahkan dia melihat, bahkan untuk melakukannya, dia sudah tidak lagi bicara secara perspektif yang mungkin kita secara common
common itu mengatakan ya kamu harus punya moralitas, tapi dia sudah mengesampingkan no moralitas. Agama juga bicara tentang moralitas. Kehidupan kita juga secara common antara sosial juga butuh moralitas, tapi dia sudah tidak melihat moralitas itu. Kemudian tidak ada no trust, ya, tidak ada no integrity dan unsatisfied di dalam dirinya. Nah, itu yang sering terjadi di hadapan kehidupan kita bagi orang yang membangun karir secara self-centered. Nah, kemudian dia akan merasa bahwa akan ada kepuasan dirinya, ya, baik itu secara emosionalnya, ya, dia merasa bahwa kalau saya mencapai sesuatu berarti ada terpuaskan diri saya. Bahkan dia ingin membangun, di Alkitab dikatakan membangun suatu lumbung-lumbung baru bagi dirinya, ya, membangun suatu lumbung-lumbung baru untuk mengisi, untuk memenuhi kepuasan-kepuasan, baik itu emosionalnya, baik itu materinya, baik itu hak-haknya harus diakui dan sebagainya. Dia lebih meninjau pada haknya, bukan kewajibannya, malah kepada hak-haknya, kemudian intelektualnya, kemudian kepada pride-nya, kebanggaan pada dirinya. Ingat, semua selalu bicara pada dirinya, bukan orang lain. Bahkan mungkin dia tidak pernah memikirkan apa yang dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini ya bagi orang yang melihat karir di dalam self-centernya. Nah, kemudian ya ini tentu adalah jalan yang bagi kita sama, itu adalah jalan yang salah. Kita mengetahuinya. Agama apapun, kitab apapun mengatakan demikian. Nah, tapi kita juga melihat ada yang harus jelas, kita bicara tentang God's will and decrees. Jadi bicara tentang kehendak dan keinginan Allah, keinginan Tuhan sebagai kita sebagai katakan tadi penata layan yang mempunyai tanggung jawab pada saat kita ditempatkan bekerja. Jadi kita bekerja bukan kebetulan, bukan karena usaha manusia itu dia bisa bekerja di situ. Itu adalah pasti God decrees dan ada keinginan Allah. Bukan suatu berat, tapi Allah menempatkan ada suatu makna. Mungkin dia tidak suka dengan pekerjaan di situ, tapi ada suatu makna dan meaning atau dampak yang Tuhan orang ini bisa memberikan apa yang bisa menjadi kontribusi pada saat dia bekerja untuk memberikan manfaat kepada siapa? Orang yang menerima hasil pekerjaan. Nah, jadi bagaimana Tuhan, kehendak Tuhan jelas, keinginan Tuhan jelas. Bagaimana adalah kita ingin melayani dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dan kedua adalah tentu harus ada perwujudan kasih di dalam melayani sesama, yaitu bermakna bagi dirinya. Jadi kata melayani sesama itu juga dia harus memiliki makna bagi dirinya. Dia harus melihat bagaimana grace, anugerah Allah yang sudah bekerja dalam dirinya, baik itu dari melalui pekerjaan yang diberikan, dia harus melihat bagaimana juga merasakan manfaat di dalam dirinya, makna dalam dirinya. Kemudian juga bagaimana berdampak atau bermakna bagi tempat kerja. Karena di Alkitab juga dikatakan bahwa kita juga harus berdoa di mana Tuhan menempatkan kita. Harus mendoakan kota-kota di mana kita berada. Jadi kita harus juga dimanapun kita ditempatkan, kita harus mendoakan, harus memberikan kontribusi yang terbaik bagi tempat kita bekerja. Dan terakhir adalah kita harus memiliki makna bagi rekan kerja kita, bagi mungkin customer kita, dan sebagainya. Atasan kita, kemudian bawahan kita kalau sebagai leader dan sebagainya. Nah, ini harus dilihat, itu adalah God's will, decrease. Nah, ini yang disampaikan sangat menarik, yang disampaikan oleh Sherman Hendrick dalam bukunya Your Work Matters to God. Pekerjaan Anda itu berharga, atau pekerjaan Anda itu penting bagi Allah. Nah, dia mengatakan demikian. Jadi kita harus melihat bahwa kasih Allah menempatkan kita dalam suatu pekerjaan, harusnya dilihat tidak hanya untuk melayani dan memuliakan Tuhan, tapi juga harus bisa kita nikmati di dalam diri kita, atau menikmatinya, dan kemudian harus memberikan makna bagi orang lain, terutama dengan orang sekitar kita yang dekat dengan atau berrelasi dengan kita, dan juga tempat usaha kita. Nah, kalau demikian teman-teman sekalian, ini harus kita integrasikan dan aplikasikan di dalam pekerjaan kita. Ini adalah cara yang benar, ini adalah jalan yang benar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita akan melihat, saya selalu berkata menulis, ya, saya selalu membayangkan begini, kita harus punya self-talk. Ya, kalau buku-buku yang bagus sekarang selalu mengatakan self-talk. Coba kita bicara, apakah selama ini saya memegang prinsip-prinsip atau prioritas-prioritas semu di dalam saya bekerja? Ya, jangan-jangan saya memunculkan itu. Jangan-jangan saya punya prinsip-prinsip yang sadar tidak sadar, seperti tadi saya katakan, ini seperti lumpur hidup yang menghisap lama kemakin lama. Jadi dia tidak akan langsung, tapi dia dihisap perlahan-lahan dan kita akan menikmatinya sehingga kita merasa bahwa ini adalah bukan sesuatu yang salah. Ini yang umum dilakukan oleh orang lain pada umumnya. Apalagi mungkin kita di kota-kota besar. Ini sudah biasa kok.
Seperti itu. Kalau tidak, saya bahkan tenggelam mengatakan demikian. Jadi dia dia mengagung-agungkan tentang pekerjaannya. Nah, kemudian dia juga akan akibatnya apa? Dia akan ya tadi dengan karena self-center dirinya, akibatnya menimbulkan kalau dievaluasi ternyata dia akan apa? Stres, burnout. Kalau misalnya bisnisnya atau pekerjaannya hancur, dia akan memikirkan semalam-malamnya dengan segala kekuatan, kemampuan intelektualnya, emosinya dan sebagainya. Dia melakukannya itu. Bahkan akibatnya burnout dan depresi bagi dirinya. Nah, ini kalau kita melihat memandang pekerjaan itu dalam perspektif yang tadi self-centered. Sedangkan kalau kita melihat dari perspektif Tuhan, ingat tadi bagaimana kita ingin memuliakan, bagaimana kita ingin melayani. Melayani berarti apa? Kita melayani tidak hanya kepada Tuhan saja, tapi Tuhan juga meminta dalam perwujudan. Engkau bisa menikmati pekerjaan itu sendiri. Nah, itu menarik sekali ya. Dan engkau juga bisa memberikan berkat itu kepada orang-orang dari hasil pekerjaanmu. Engkau juga bisa memberikan kontribusi terhadap tempat engkau bekerja. Nah, inilah kita harus perlu. Apa kunci sukses untuk kita bisa melihat hal ini? Pertama adalah kita harus selalu punya kesadaran diri. Tuhan memberikan kepada kita otak dan pikiran, emosi dan sebagainya. Nah, kita harus membangun kesadaran diri. Kita harus punya disiplin rohani, membangun intimasi dengan Tuhan selalu. Kita harus bisa mengendalikan emosi-emosi kita, membangun emosi-emosi menyenang. Kenapa? Tuhan juga mengatakan, mintalah, karena itu Tuhan akan berikan. Itu sesuatu yang baik, dan Tuhan itu memang itu adalah, ingat tadi, itu adalah keinginan Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Dia meminta kita sebagai sang penata layan ini untuk bertanggung jawab nantinya. Karena itu kita harus meminta kepada Tuhan, dan kita harus punya value yang baru sekarang. Kita harus punya nilai-nilai yang baru di dalam hal bekerja. Salah satunya melihat bahwa kerja itu adalah memang panggilan. Kerja itu adalah panggilan untuk melayani. Jadi bukan hanya para hamba Tuhan yang mereka dikatakan melayani, tapi engkau di dalam setiap pekerjaanmu, bahkan di setiap sendi kehidupanmu dalam bekerja, apapun pada saat kau bekerja, apapun dalam saat kehidupanmu, engkau itu adalah bagian melayani. Kata melayani, ini menarik sekali teman-teman. Kata melayani itu sebenarnya kita harus meninjau. Ternyata melayani itu adalah berbicara tentang your sacrifice, your pengorbanan. Pengorbanan yang dalam arti bukan hanya mengorbankan diri, tapi adalah pengorbanan bagaimana Tuhan juga menginginkan kita menikmatinya, tapi juga ada suatu pengorbanan yang lebih tinggi lagi untuk bagaimana kita korbankan diri seperti Kristus sudah menunjukkan kepada kita. Nah, apa yang kita harapkan? Apa yang kita lakukan? Nah, kita perlu teman-teman sekalian, kalau kita sudah punya masalah, kita lakukan konseling. Bantu. Atau putus support system, teman kita yang mungkin lebih dewasa, kita tahu dan sebagainya. Dan kemudian apa yang kita lakukan? Kita tentu, kalau masih kita bisa self-healing, kemudian kita disupport oleh sistem, dan pasti mereka akan meminta kepada kita. Kita harus melakukan intimasi, disiplin rohani yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Kita harus membangun spiritualitas kita dengan baik. Dan kita harus membentuk karakter yang penuh sukacita. Jadi bukan karakter yang asal-asalan dan sebagainya. Karakter serupa dengan Kristus seperti yang disampaikan. Nah, jadi apa yang dikatakan di situ adalah disebut OD. Jadi orientasi kita jelas, teman-teman sekalian. Orientasi kita adalah kepada Tuhan, dan kita membangun disiplin spiritualitas kita, dan kita mempunyai enthusiasm. Enthusiasm, kata N adalah masuk ke dalam theos. Enthusiasm adalah theosism. Jadi bagaimana kita memasukkan kata theos berarti kata Tuhan. Jadi memasukkan semangat itu ke dalam diri kita. Ada Tuhan di dalam diri kita. Nah, itu dengan apa? Penuh sukacita. Kata sukacita bukan happy, bukan bahagia, tapi kata sukacita tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Kita tetap memiliki rasa syukur, kita tetap memiliki pujian-pujian, kita tetap merasa bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan dengan kondisi apapun yang diizinkan untuk membentuk diri kita. Nah, kemudian teman-teman sekalian, sahabat SU, apa yang kita lihat? Nah, ternyata di dalam etika kita bekerja, kemudian kita berrelasi di dalam bekerja dan berkarir, itu ternyata harus kita lihat bahwa kita bekerja itu adalah panggilan kita bekerja. Kenapa? Karena kita adalah partner Allah. Karena kita adalah rekan sekerja Allah. Kita adalah imago Dei. Kita adalah rupa dan gambar Allah. Maka kita harus sebagai rekan sekerja Allah. Maka kita harus melihat, karena kita rekan sekerja Allah, berarti Allah itu yang apa? Allah itu bekerja juga. Berarti Allah itu bekerja. Allah menghargai pekerjaan kita. Karena kita rekannya. Namanya rekan, kita jelas bagaimana kita ada pertanggungjawaban. Bagaimana kita membangun supaya apa yang menjadi keinginan dari si pemberi pekerjaan ini kepada kita.
Nah, kita harus punya sebagai penata layan, berarti Allah maupun kita pribadi masing-masing mempunyai satu talenta pun, itu ada pertanggungjawabannya. Dan apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang sering kita lupakan. Oke, saya punya talenta tersebut, tapi kita sering lupa bagaimana kita mengupgrade karakter dan kompetensi kita. Bicara karakter, jelas karakter seperti apa? Karakter serupa dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Nah, jelas kalau di Alkitab dikatakan karakter seperti apa? Buah roh itu yang harus kita miliki. Memang itu adalah proses. Nah, kompetensi pun bicara skill dan keterampilan dan pengetahuan kita, itu juga harus kita upgrade. Jadi nggak ujuk-ujuk misalnya saya dari sejak kecil punya talenta untuk berbicara, berani berbicara di depan umum. Bukan berarti saya ya udahlah, saya enggak, saya harus melatihnya, saya harus mempraktekkannya, saya harus banyak membaca buku, saya harus juga banyak mendengarkan seminar-seminar bagaimana public speaking seperti itu. Jadi talenta berikut dengan ada pertanggungjawaban untuk saya praktekkan, berikut ada pertanggungjawaban untuk saya mempelajari dengan sungguh-sungguh, maka itu ada bentuk saya mengupgrade diri saya secara kompetensi. Dan di balik saya mengupgrade kompetensi, sebenarnya saya melatih juga mengupgrade karakter saya. Nah, itu harus kita integrasikan teman-teman sekalian. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi relasi kita dengan orang lain? Apa yang harus kita lakukan demikian kalau kita menghadapi orang lain? Nah, apa yang dikatakan sangat menarik sekali. Dalam kita membangun relasi, ternyata kita perlu orang lain. Nah, tapi dengan orang lain seperti apakah? Dengan bergaul seperti apa? Nah, kita di dalam bergaul dengan berrelasi lain, kita harus punya kendali diri. Ya, menarik sekali. Pengendalian diri kita terhadap orang lain. Ya, kita harus bisa pada saat kita berrelasi, sebenarnya juga karakter itu membangun tidak hanya diri kita, tapi juga membangun orang lain. Menarik ya? Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi pada saat kita berrelasi dengan orang lain, tidak hanya membentuk karakter, ada suatu perubahan, saya berrelasi dengan orang lain, maka saya juga harus bisa menumbuhkan, sama-sama kita membangun juga karakter orang yang pada saat kita berrelasi. Ini yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kita sebagai memenuhi pekerjaan kita, di dalam panggilan kita. Jadi jangan mikir diri sendiri, saya ingin berubah karakter, tapi tidak mau juga mengubah karakter daripada orang yang berrelasi dengan kita. Misalnya kau menjadi seorang leader, maka seorang pemimpin dalam suatu perusahaan, kau harus punya karakter untuk melayani dan bentuk apa? Kau latihlah anak buah, subordinate-mu, sehingga subordinate-mu itu dia mempunyai rasa tanggung jawab. Dia memiliki pekerjaan lebih baik. Nah, demikian, ada suatu perubahan karakter dari dirimu untuk mau melayani, menginvestasikan waktumu, melatih dia dan sebagainya. Tapi kemudian juga orang itu kita punya tanggung jawab terhadap subordinate kita. Nah, ini adalah bagaimana kita berrelasi. Ini tidak hanya ke bawahan kita, ke atasan kita sama. Bagaimana kita melatih diri kita untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik, hasil pekerjaan terbaik, sehingga atasan melihat kita dan dia melihat bahwa oh ternyata guru sebagai orang yang saya percaya adalah, dia melihat apa? Karakternya dibentuk. Adalah menjadi karakter orang yang memberikan apresiasi. Karakter yang melihat bagaimana guru adalah orang yang bertanggung jawab, dia punya rasa apresiasi dan mengucapkan syukurnya dan sebagainya. Nah, itu menarik teman-teman sekalian. Dan terakhir adalah bicara tentang karir. Nah, karir tadi saya singgung bahwa kita sebagai pemimpin harus melihat peran kita sebagai seorang pemimpin kah, peran kita sebagai seorang karyawan kah, peran kita sebagai subordinate, maksudnya followers kah, peran kita sebagai seorang rekan kerja kah. Dan masing-masing ini tetap yang harus diubah, bicara tetap upgrading terhadap karakter dan kompetensi kita. Nah, inilah teman-teman sekalian, kita bicara. Nah, jadi kalau demikian, berarti mitos yang mengatakan bahwa kerja itu adalah kutukan, kan banyak kita dengar. Kerja adalah kutukan. Tidak. Kita adalah rekan sekerja Allah. Kita adalah partner Allah. Allah yang memberikan kepada kita sebagai sang penata layan ini. Jadi ada tanggung jawab yang kita berikan, bagaimana mengolah semua ciptaan ini dengan segala bentuk apapun pekerjaan kita yang diberikan, dipercayakan, baik kita sebagai pekerja maupun kita sebagai hamba Tuhan. Itu adalah bagian yang masing-masing setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi orang bekerja di sebagian apapun, misalnya saya sebagai seorang konsultan, saya pasti punya tanggung jawab teman-teman. Bagaimana saya harus bertanggung jawab terhadap seorang konsultan ataupun seorang trainer untuk apa yang saya sampaikan, untuk apa yang saya lakukan, sehingga terhadap klien saya, terhadap klien-klien saya, berarti mereka juga harus memberikan buah, harus memberikan dampak di dalam kehidupan mereka. Ya, itu adalah gambarannya teman-teman. Jadi bekerja bukanlah suatu kutukan. Bekerja adalah perintah Tuhan. Bekerja adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bukan karena akibat dosa manusia, tidak. Tapi memang bekerja,
Tuhan lakukan pun diminta. Kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai sebelum manusia jatuh ke Kejadian 3 awal-awal, lihat sekali bahwa manusia itu pun bekerja, Allah pun bekerja. Karena di situ dilihat manusia mengolah Taman Eden, bertanggung jawab terhadap Taman Eden dan sebagainya. Jadi bekerja bukan suatu kutukan. Jangan pernah kita berpikir demikian. Nah, untuk itu kita harus meyakini bahwa Allah adalah pekerja. Allah menciptakan kita sebagai rekan sekerjanya untuk bekerja. Allah menciptakan manusia untuk kita sama-sama bekerja. Bagaimana ciptaan ini bisa menjadi pertanggungjawaban, ada mandat budaya yang diberikan Tuhan kepada kita. Mandat bagaimana kita mempertanggungjawabnya dengan baik. Dan itu harus bisa kita nikmati dan juga harus bisa memberikan dampak bagi sesama kita. Jadi pekerjaan itu sangat penting bagi pekerjaan Anda berharga di mata Allah. Namun kita harus melihat pekerjaan Allah adalah pekerjaan menjadi tanggung jawab. Dalam arti apa yang, karena sebagai rekan sekerja Allah, maka pekerjaan Allah yang kita diminta kepada kita, itu adalah bagian menjadi pekerjaan kita juga. Melalui pekerjaan ini kita harus melayani orang lain. Melalui pekerjaan kita, kita diminta untuk rela berkorban. Melalui pekerjaan kita, kita harus mengubah, memberikan dampak bagi orang lain. Melalui pekerjaan kita juga, kita bisa mencukupi diri kita kalau kita berkeluarga. Melalui pekerjaan kita juga harus mencukupi keluarga kita. Itu adalah sebagai bentuk pelayanan kita. Kadang orang berpikir gini ya, pelayanan itu sangat ekstrim sekali. Misalnya harus pergi kemana dan sebagainya. Ternyata Anda bekerja itu adalah bentuk pelayanan. Anda mencukupi diri Anda itu bentuk Anda melayani diri Anda. Anda mencukupi keluarga Anda, keluarga yang terdekat dan sebagainya, itu adalah bentuk Anda melayani. Itu menarik sekali, teman-teman sekalian. Sahabat Yesus sekalian. Nah, melalui pekerjaan kita memperoleh uang ya untuk memberi. Ya, misalnya kepada banyak hal, misalnya kepada panti asuhan, misalnya lagi tertimpa bencana dan sebagainya, itu kan bentuk pelayanan, teman-teman sekalian. Nggak usah Pak kita berpikir macam-macam, sederhana dan itu real di hadapan kita. Melalui bekerja juga kita mengasihi Allah. Jadi kalau engkau bekerja, engkau sebenarnya memenuhi mandat, memenuhi bagaimana engkau mewujudkan, engkau memuliakan Tuhan. Inilah dikatakan pekerjaan Allah adalah pekerjaan kita juga. Kita adalah merespon panggilan bekerja, adalah respon kita kepada Tuhan. Ada dua contoh yang sangat menarik, seperti Yusuf. Bagaimana dia bekerja dengan sungguh-sungguh baik, bagaimana dia begitu membangun spiritualitas disiplinnya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang pembentukan yang Tuhan izinkan, dia tetap membangun disiplin yang luar biasa. Karena Yusuf ditempatkan ada untuk memelihara satu bangsa. Ini adalah Yusuf memahami esensi dari bekerja. Ada pertanggungjawaban terhadap yang Tuhan berikan kepada dia. Memelihara keluarga satu bangsa yang akan nanti. Dan Tuhan melihat, dan Yusuf memahami demikian. Walaupun dia mungkin banyak hal yang membuat dia secara manusia, mungkin dia tidak merasa menjerit menghadapi situasi-situasi seperti itu. Tapi dia tetap melakukan pekerjaan yang terbaik. Dia tetap membangun orientasinya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dia tetap bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan menarik sekali, Yusuf di akhir dikatakan, dia sungguh menang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan dia menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir pada waktu itu. Inilah seorang Yusuf memaknai bekerja adalah panggilan Tuhan. Bekerja adalah untuk melayani bagi Tuhan. Bekerja adalah untuk melayani sesama. Bekerja juga adalah menikmati apa yang dia lakukan bagi dirinya sendiri. Demikian juga tokoh yang berikutnya kalau di Perjanjian Baru. Kita melihat Paulus, bagaimana kehidupan Paulus. Pada saat ada intervensi Allah kepada Paulus, dia bersungguh-sungguh. Dia tahu akan apa yang dia alami sepanjang kehidupannya. Pada saat dia berjumpa dengan Yesus. Apa yang terjadi? Dia sungguh-sungguh melakukannya. Dia tetap sebagai hamba Tuhan, melayani, mengabarkan. Tapi juga dia punya tanggung jawab untuk mencukupi dirinya. Ini menarik kan? Paulus itu orang pribadi, dia mencukupi dirinya. Ingat, dia bekerja untuk mencukupi dirinya. Tapi juga bekerja untuk mencukupi siapa? Orang-orang yang membantu pelayanan dia. Dia tidak menerima itu sumbangan ataupun donasi mungkin dari siapa? Dari yang dia layani. Tapi dia bekerja, sudah memenuhi cukup buat dirinya. Dan bahkan juga membantu teman-teman sesama pelayanan. Itu Paulus memaknai esensi. Dia mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, mewujudkan bagaimana juga dia menikmati sebagai pelayan Tuhan, memenuhi panggilannya. Contoh yang sangat menarik dan kita harus banyak belajar juga di tokoh-tokoh Alkitab ini. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah pekerjaan Anda saat ini? Bagaimana cara kerja teman-teman? Bagaimana tantangan yang Anda hadapi? Dan bagaimana hasilnya? Apakah
hanya untuk diri Anda, atau hanya apakah Anda sudah berubah? Minimal adalah Anda bisa membagikan kepada saudara-saudara yang mungkin atau keluarga terdekat kita yang kekurangan. Bahkan kalau kita bisa memenuhinya, kita juga bisa memberikan itu kepada Tuhan sebagai bentuk kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, terakhir teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya adalah bagi kita, teman-teman sekalian. Pekerjaanmu saat ini. Engkau mungkin belum bekerja, tapi jangan menganggap bahwa engkau bukan bekerja hanya menghasilkan uang. Apa bentuk pekerjaanmu saat ini? Mungkin engkau belum menghasilkan uang, tapi bentuk pekerjaanmu yang saat ini bagaimana memberikan makna bagi orang-orang. Mungkin bagi adikmu, misalnya engkau mengisi waktumu menunggu pekerjaan misalnya dengan apa? Dengan membantu adikmu untuk belajar dan sebagainya. Atau melakukan membantu tetangga dan sebagainya. Tidak menghasilkan uang. Orang selalu menganggap bekerja itu adalah menghasilkan uang. Ingat, kita punya, fisik kita punya apa? Segala sesuatu yang membuat orang melihat, menilai diri kita sebagai seorang apa. Itu menarik sekali teman-teman sekalian. Jadi apakah yang kau lakukan? Apa yang engkau, caramu melakukannya bagaimana? Apa yang tantangan yang kau hadapi? Dan hasilnya, apakah dinikmati bagi diri kita? Nah, bagaimana caranya supaya bekerja? Kerja itu adalah kita memenuhi panggilan Tuhan. Bagaimana bekerja adalah juga sebagai bentuk kita melayani. Ternyata ada 3 bagian. Tadi sudah saya singgung. Berarti kita harus mengembangkan diri kita. Nah, ini ilmunya ya. Ada emosional, sosial, intelektual, spiritual, fisikal. Tadi saya katakan. Ya, ini gambarannya. Kau harus pintar ya, intelektualmu ya itu harus jelas lah. Kalau di manajemen namanya 5M, ada man, mesin, method, material dan sebagainya, metode dan sebagainya. Engkau juga harus punya kreativitas, inovasi dan sebagainya. Engkau juga harus belajar kalau misalnya di manajemen, SWOT, ya itu tingkatkan teman-teman sekalian ya, belajar mengenai strategi dan sebagainya. Jangan berpikir wah enggak gitu. Kalau kau punya kemampuan, apalagi kau punya edukasi dan sebagainya, pendidikan, kau harus melatih. Jangan hanya udahlah karena saya mungkin lulusan misalnya nih, lulusan ST, sekolah teologi misalnya. Jadi hanya ini aja yang berkaitan dengan spiritual saja lah. Oh enggak, kau harus punya meningkatkan intelektual seperti ini. Kau juga harus punya, karena kau berhadapan dengan jemaat. Bagaimana kau mengetahui permasalahan mereka? Misalnya masalah manajemen pun kau nggak tahu. Nah ini yang saya selalu menyinggung para teman-teman, para hamba Tuhan. Kemudian bagaimana engkau mengembangkan emosi? Ya masing-masing, pasti hamba Tuhan juga mengembangkan emosi. Para pekerja juga mengembangkan emosi supaya dia bisa mengendalikan. Ingat, buah roh itu salah satu bentuk karakter kita membangun. Emosi-emosi seperti apa yang kita bangun. Engkau juga harus punya fisikal, ya. Fisikal ini gini, kita diberikan kesehatan, tapi dalam situasi ini kita malas-malasan, nggak olahraga, nggak makan yang tidur, dan sebagainya. Seolah-olah ya itu kembali. Kita mengesampingkan hal demikian. Dan kita harus melihat pertanggungjawaban sosial kita, responsibility kita. Nah ini menarik. Dan yang terakhir adalah spiritualitas kita. Nah, teman-teman sekalian, bagian yang kedua, bagaimana kita bisa melihat bekerja, itu adalah kita membangun kebiasaan. Dan bagaimana membangun kebiasaan? Engkau sudah tahu pengetahuan. Engkau sudah memiliki keterampilannya. Engkau harus punya mentalitas, punya desires, keinginan, atau kehendak yang luar biasa untuk bisa melakukan. Kalau engkau latih, teman-teman sekalian, sahabat SU, engkau akan punya habit, kebiasaan. Nah, habit ini bagaimana? Hukum 21 hari. Kau latih, selama 21 hari tanpa henti, misalnya kau ingin berubah apa? Misalnya contoh, kau sekarang selalu lah, misalnya tadi ada OD tadi, disiplin, bangun disiplin rohani, spiritualitas kita. Nah, kau bangunlah. Yang mungkin kau tidak biasa bangun pagi, kau bangun pagi sebelum melakukan aktivitas, misalnya bersaat teduh. Ya, bangun intimasimu dengan Tuhan. Atau bagi teman-teman, mungkin kalau nggak bisa pagi terlalu cepat dan sebagainya, malam harus punya melakukan demikian. Bagaimana kau tahu kehendak Tuhan kalau kau tidak punya disiplin rohani yang benar di hadapan Tuhan? Tidak membangun spiritualitasmu bersama dengan Tuhan. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kau sudah tahu pengetahuannya, kau tahu keterampilannya bagaimana berdoa yang Tuhan inginkan, dan caranya bagaimana, dan kau juga punya kehendak, dan punya desire untuk melakukan. Nah, ini kau latih, maka itu akan membentuk habit bagimu. Dan yang terakhir adalah, ini adalah 7 hukum hakikat kita bekerja sebagai pelayanan. Ini saya dapatkan dari buku yang menarik, dia katakan demikian, ada 7. Dan inilah saya tulis di salah satu tulisan saya mengatakan demikian. Pertama dari katakan apa? Kita harus melakukannya itu, ingat, Anda melakukannya untuk apa pada saat Anda melakukan pekerjaan itu. Nah ini menarik tuh ya, jadi harus lihat pemikirannya. Anda melakukan pekerjaan itu untuk apa teman-teman sekalian? Ya, apa yang dikatakan si penulis ini? Dia katakan pertama adalah, kita melakukan pekerjaan ini adalah untuk bagaimana kita selalu pertama tempatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Ingat, bukan self-center lagi, tapi pada God's decrees dan God's will. Tempatkan itu di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua apa dikatakan adalah kita harus ya memahami, makanya punya spiritualitas. Ya, jadi kau tidak akan lagi memisahkan Anda bekerja
pelayanan dan sebagainya. Kau tahu ternyata, oh di dalam firman Tuhan jelas kok, bekerja adalah bagian panggilan kita untuk melayani. Bukan hanya seorang hamba Tuhan yang berarti untuk melayani. Enggak, engkau bekerja, tadi saya katakan, engkau memenuhi dirimu, engkau membantu keluargamu melalui penghasilanku juga menolong orang lain, itu adalah bentuk pelayanan. Dan yang kedua adalah bekerja juga selalu harapan yang besar dari Tuhan. Jadi kalau kita mengharapkan bagaimana kita memberikan tanggung jawab yang lebih besar, memiliki talenta yang lebih besar, mintalah pada Tuhan. Berharaplah, selalu harapkan yang besar pada Tuhan yang maha besar. Dan yang keempat, selalu berikan nilai lebih. Jangan fokus pada orang, tapi nilai-nilai lebih terhadap apa yang kita hasilkan. Dan yang kelima, berikanlah hasil itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Dalam bentuk kepada siapa? Kepada sesama kita. Melalui apa? Kita punya integritas, kejujuran di dalam bekerja. Dan yang terakhir, giatlah selalu mengupgrade diri Anda, kompetensi Anda. Memiliki rasa keberhasilan, kreativitas Anda, kompetensi Anda harus lakukan. Nah, ketiga cara ini, kalau teman-teman atau sahabat Yesus lakukan, maka engkau sudah memahami apa esensi bekerja itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah bisa saya sampaikan. Kembali saya serahkan kepada moderator, Brother Irving. Terima kasih, sahabat Yesus. Ya, terima kasih banyak untuk materi yang sudah disampaikan oleh Pak Guru di sore hari ini. Saya secara pribadi sangat diberkati dan materinya, ada pemahaman-pemahaman baru yang saya dapatkan dan itu tentu bisa saya terapkan juga dalam kehidupan pribadi saya dalam bekerja. Nah, bagi sahabat SU, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, maka sisi ini diberikan kesempatan kepada kita semuanya bisa mengirimkannya melalui room chat yang ada di Zoom ini, atau bisa raise hand terlebih dahulu dan bisa menanyakan secara langsung. Ya, ini ada satu pertanyaan Pak Guru di room chat. Ya. Ini dari Pak Petrus ya. Ya, saya sudah bekerja dengan baik, tetapi pimpinan selalu menilai saya tidak becus bekerja. Padahal saya sudah loyal dan saya harus menghabisi waktu saya lebih penting bekerja daripada keluarga saya. Nah, bagaimana pendapatnya dengan permasalahan ini, Pak Guru? Ya, kita harus melihat dalam hal kita bekerja itu sebenarnya gini kan, kita dalam bekerja itu, dunia kita bekerja itu kan ada 360 derajat sebenarnya. Jadi kadang-kala kita selalu menilai diri kita terlalu tinggi, itu kadang-kala ya, kita suka menilai diri kita terlalu tinggi, itu bisa terjadi. Atau bahkan kita mengunderestimate, tapi rata-rata pasti orang, natur manusia secara orang berdosa ini lebih banyak kepada pribadi yang melihat kepada bahwa dia lebih hebat lah. Ya, itu natur kita lah, orang berdosa. Ya, orang manusia jatuh dalam dosa juga seperti ini, menyanyiin Tuhan dan sebagainya kan. Nah, tapi kita harus melihat bahwa kita bekerja itu ada 360 derajat kalau di dunia HR. Jadi ada pimpinan, ada rekan kerja, dan ada anak buah. Atau kita kalau punya anak buah, atau yang disebut dengan subordinate kita. Dan ada juga konsumen kita, customer kita. Nah, kita nggak bisa mengatakan, saya sudah bekerja secara itu. Lihat secara perspektif dari pimpinanmu. Lihat perspektif dari rekan kerjamu. Lihat perspektif dari anak buahmu kalau kau punya. Lihat mungkin dari orang yang terlibat di dalam bekerjamu di luar daripada organisasimu. Misalnya customer siapa? Misalnya contoh, misalnya saya di konsultan. Jadi saya harus melihat teman-teman rekan sekerja saya, kemudian mungkin stakeholder saya yang ini, kemudian juga bawahan saya, ya yang saya ada, kemudian juga klien-klien saya, melihat saya bagaimana dari hasil pekerjaan saya. Kalau di HR itu ada penilaian seperti itu, maka kalau dinilai dan itu dinilai ternyata sesuai dengan kompetensi saya, hasil kontribusi saya, ternyata mereka menilai bagus, baru kita mengatakan, oh iya, memang pekerjaan saya bagus. Tapi kalau diri kita yang menilai, kemudian diri kita yang menilai gitu ya, ternyata saya memang bagus. Lah, dari mana benchmarknya? Itu pertama Pak Petrus. Kita harus melihat seperti itu. Jadi kita harus melihat, benar nggak? Tanyakan dulu ke atasan, oke, dibilang nggak, kamu kurang ini. Itu kan permasalahan tadi. Coba tanya rekan kerjamu bagaimana. Yang jangan teman dekat ya, teman dekat pasti ini. Tanya rekan kerja yang mungkin bekerja yang mungkin terlibat dan kita juga nggak terlalu dekat misalnya. Menurutmu gimana? Oh gini, lihat kalau misalnya nggak punya anak buah, oke, tanya mungkin klien yang lain atau siapa yang kita berhubungan dengan pekerjaan kita, baik dalam internal perusahaan kita ataupun eksternal perusahaan kita. Nah, baru kita itu. Dan terakhir, karena kita punya Tuhan, ya kita sebagai orang beriman, itu kan secara esa.
Tapi kalau secara kita membangun spiritualitas, tanya dong sama Tuhan, benar nggak saya pekerjaan? Karena pada saat kita berenungkan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan tertegur lah. Pasti kita mengatakan, benar Tuhan, saya memang mencuri, kalau istilahnya saya sebenarnya bekerja untuk mencuri kemuliaan-Mu sebenarnya. Saya masih melihat pada diri saya, ini semua pada ini. Itu sering saya lakukan. Dan saya merasa bahwa kehebatan saya dan sebagainya itu ternyata saya ingin mencuri. Saya ingin bersaing dengan Tuhan. Kalau saya sudah melihat orang yang menilai dan sebagainya. Misalnya kayak tadi saya katakan, wah kamu bagus sudah ini. Oh rekan kerja misalnya. Tapi saya harus juga melihat benchmark kepada Tuhan. Saya harus punya spiritualitas, disiplin kepada Tuhan. Saya akan melihat, oh ternyata memang saya pun pribadi menyadari bahwa saya itu mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi itu dua faktor tadi ya. Coba kita lihat tadi penilaian secara SR itu, dan kemudian yang kedua secara spiritualitas kita sejauh mana. Demikian Pak Petrus yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan kepada Brother Irvin. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari sahabat TSU? Nah, mungkin saya mau sambung Pak Guru. Saya punya pertanyaan juga. Saya mau sambung dari pertanyaannya dari Pak Petrus ini. Nah, misalnya kita sudah merasa bekerja dengan sangat loyal gitu ya, tadi disampaikan bekerja sudah maksimal, kemudian kita misalnya meminta kenaikan upah. Nah, kalau di dalam pandangan dunia sekuler sih mungkin itu sah-sah saja ya gitu ya, kalau kita merasa sudah maksimal, dan apalagi kalau ada penambahan beban kerja dan kita meminta tambahan upah, itu mungkin wajar. Tapi kalau kita melihatnya dalam sisi pelayanan yang Pak Guru sampaikan, itu bolehkah tidak, atau bagaimana dengan keadaan seperti itu? Oke, pertanyaan yang bagus, Brother Evan. Nah, saya mungkin mengatakan demikian. Apakah Anda setiap penambahan pekerjaan itu selalu harus diukur dengan uang? Saya bagian HR. Saya sudah hampir, bisa dikatakan lah, dari tahun 2004 saya terlibat di pekerjaan HR lah ya. Apakah dengan Anda menambah beban pekerjaan, berarti menurut Anda diukur dengan uang, berarti saya harus wajib? Ingat, belum tentu pekerjaan tambahan itu Anda sebenarnya juga menguasai. Anda belum tentu expert. Bisa saja perusahaan memberikan satu tanggung jawab. Anda sebenarnya juga belajar, proses belajar di situ. Proses Anda dididik. Itu harus pertama. Kalau kita harus berpikirnya adalah demikian. Kalau saya ada tambahan pekerjaan, ternyata saya melihat, apakah memang saya sudah expert juga di bidang itu? Sudah layakkan saya mengatakan bahwa saya punya nilai. Itu yang pertama. Ya, kita harus melihat ke situ dulu. Yang kedua, kita harus juga melihat situasi perusahaan kita, teman-teman sekalian. Anda tahu sekarang situasi saat ini, dulu saya sangat satu pekerjaan ya, satu pekerjaan aja. Dulu mungkin diperebutkan mungkin 50 orang. Sekarang bisa jadi 500, ada bahkan juga ada yang 1000. Lihat situasi, kondisi perusahaan dan negara kita misalnya, situasi pandemi ini. Kita harus punya hati yang bijaksana, wisdom untuk melihat ini. Ya, kita harus bisa melihat bagaimana. Jadi jangan kita berpikir bahwa ujung-ujungnya adalah tadi saya selalu melihat. Kalau saya dikasih, karena gini, kita di LinkedIn salah satu yang tulis, kita ribut antara generalisasi dan spesialisasi. Bisa saja engkau selama ini bekerja hanya general, engkau tidak menjadi orang spesialisasi, engkau tidak menjadi orang yang expert sebenarnya di bidang pekerjaan itu. Ya, engkau hanya proses belajar dan sebagainya. Nah, tapi pada saat kau dikasih tambahan ini, kau dilatih sebenarnya. Lihat itu menjadi latihan. Kecuali kalau memang kau sudah expertnya di situ. Ya, bolehkah saya menuntut? Nah, lihat yang kedua. Yang tadi saya katakan. Lihat yang kedua. Oh, perusahaan saya bagaimana, organisasi saya bagaimana. Lihat tidak hanya perusahaan, lihat kondisi negara bagaimana dan sebagainya. Apa yang terjadi kondisi saat ini? Nah, bagaimana saya menyikapinya? Apakah memang ini? Apakah saya layak untuk meminta misalnya? Nah, kemudian lihat perusahaan. Oh, ternyata perusahaan, let's say, kalau perusahaan dapat profit lah misalnya, dapat profit misalnya ya, kita kan bicara profit kalau perusahaan. Ada profit yang didapatkan. Ternyata kalau profit itu cukup nggak kira-kira? Karena kita harus mempertimbangkan hal demikian. Cukup nggak kira-kira? Untuk apa namanya, kalau setiap kita yang naik, yang lain juga akan naik dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Itu yang saya katakan. Kita harus melihat yang kedua. Nah, yang ketiga ini penting sekali. Pada saat engkau meminta kenaikan itu, engkau kan sebenarnya diberikan tanggung jawab terhadap uangmu. Engkau hati-hati teman-teman sekalian. Pada saat kondisi taruhlah udah baik, kemudian engkau dikasih kenaikan gaji, engkau meminta apa lagi? Pertanyaannya, engkau sudah bertanggung jawab terhadap uangmu selama ini? Misalnya kalau kita orang Kristen jelas, engkau sudah melakukan perpuluhan, engkau sudah menjadi bahkan mungkin lebih dari apa yang kau berikan kepada Tuhan. Kau harus melihat.
Karena apa? Setiap kita pasti punya pertanggungjawaban. Pada saat kau diberikan lebih, ternyata hidupmu bukan lagi untuk memuliakan Tuhan. Hidupmu membuat engkau menjadi jauh dari Tuhan. Engkau harus memikirkan itu, ketiga hal itu. Jadi jangan kita hanya berujung-ujung bahwa saya ingin memuaskan kebutuhan saya. Entah, ketika pada saat kita meminta suatu kenaikan, misalnya tadi kenaikan pendapatan, ketiga hal itu engkau harus lihat teman-teman sekalian pada saat kita bekerja. Dan yang ketiga itu sangat menyentuh kita. Bisa saja pada saat saya meminta kenaikan itu, jangan-jangan engkau, kita sendiri semuanya, itu sebenarnya lagi diambang kehancuran. Diambang bahwa kita sudah sebenarnya, jangan-jangan kita jatuh adultery pada uang, pada dan sebagainya. Jangan-jangan saya juga selama ini saya tidak bertanggung jawab terhadap uang yang Tuhan berikan kepada saya. Hati-hati teman-teman sekalian. Karena kita ingat tadi, dalam bekerja maupun sebagai hamba Tuhan, kita harus melihat perspektif Allah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya rasa demikian, Brother Irvin, untuk menjawab pertanyaan dari Brother Irvin yang sangat baik. Terima kasih, Brother Irvin. Oke, ya terima kasih banyak untuk jawabannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari sahabat Esio? Silahkan. Bagaimana Pak Guru kalau misalnya kita bekerja nih dalam sebuah lingkungan kerja yang mungkin ya orang bilang toxic relationship ya, yang hubungan kerja itu tidak bagus. Bagaimana kita bisa melakukan pelayanan di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu? Atau mungkin pimpinannya sendiri tidak memberikan teladan yang baik dalam hal bekerja, misalnya korupsi gitu ya. Kemudian kita untuk tidak berbicara tentang itu atau tidak melakukan protes. Apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan di tempat kerja seperti itu? Ya, begini teman-teman sekalian, kan kita kalau bekerja itu kan kita tidak bisa memilih ya. Ya, saya pengen punya lingkungan pekerjaan saya adalah yang demikian A, B, dan C. Saya pengen atasan saya pengennya yang baik hati, yang kalau saya komplain dikit, saya pengen kayak gini, gitu kan. Atau kalau saya punya rekan kerja yang seperti ini dan sebagainya, atau saya punya anak buah yang seperti ini. Ya kalau demikian ya, kok yang punya perusahaan aja bentuk seperti itu kan. Kalau kita bisa meminta demikian, walaupun kau punya perusahaan sendiri juga belum tentu mendapatkan orang-orang yang bekerja seperti apa yang kita harapkan. Seperti itu. Nah, itu yang menarik teman-teman sekalian. Kita tidak bisa memilih. Karena kita tidak bisa memilih, apa yang kita lakukan? Nah, ini disebut dengan kita harus punya kemampuan adaptif. Ya, kemampuan untuk kita adaptif bagaimana supaya teman-teman sekalian dalam memaknai bekerja itu bisa adaptif ya. Jadi menyesuaikan. Itu penting. Ya, kita ditempatkan, maka kita ditempatkan menjadi garam dan terang. Kita ditempatkan menjadi garam dan terang bukan berarti kita ikut arus ya. Adaptif itu bukan ikut arus. Kita tetap punya prinsip, tapi kita mempunyai perubahan yang memberikan baik kepada orang lain. Itu yang namanya pribadi yang adaptif, yang saya pahami. Ya, jadi kita orang yang adaptif, dan kemudian ada istilah sekarang adalah orang agile. Ya, agile itu adalah orang yang fleksibilitasnya sangat tinggi sekali dan sebagainya. Nah, yang agile itu kayak melenting dan sebagainya gitu ya. Istilahnya bahwa kita punya hal-hal demikian. Jadi kalau kita mendapatkan lingkungan, ya kita yang harus menjadi garam dan terang itu apa? Kita harus punya kemampuan adaptif tanpa kita harus terlibat arus. Jadi kita memberikan pengaruh. Ya, memberikan pengaruh memang tidak segampang. Berarti harus banyak hal yang bisa kita lakukan, teman-teman sahabat SU. Apa yang kita lakukan? Karena ini adalah butuh usaha keras, butuh suatu usaha atau effort yang tinggi dari kita. Nah, apa yang kita lakukan adalah pertama, ya kalau saya bisa melakukan, karena kita adalah orang yang beriman, maka kita harus meminta pada Tuhan. Karena ingat tadi saya katakan di awal, kita tidak pernah bekerja itu karena memang, karena usaha kita enggak. Saya meyakini kita dimanapun bekerja, ditempatkan oleh Tuhan. Ini bekerja yang benar maksud saya ya, bukan pekerjaan rampok atau apa, dan tapi pekerjaan yang sesuai dengan apa yang sesuai dengan keinginan Tuhan dalam yaitu tadi ya, kehendak Tuhan dan sebagainya. Itu berarti kita harus melihat bahwa kita bekerja ada maksud Tuhan. Jadi kita meminta, dan memang tidak selalu tadi saya katakan kita mendapatkan tempat pekerjaan yang
enak-enak dan sebagainya. Kita meminta kekuatan dari Tuhan. Itu yang dialami oleh Yusuf. Itu juga yang dialami oleh Paulus. Itu yang dialami juga banyak para pekerja juga di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang kita dapatkan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dibuang, diangkat dan sebagainya. Mereka tidak memilih, kalau mereka mau memilih kan, tapi mereka ditempa oleh Tuhan. Ya, itu yang pertama. Mintalah kepada Tuhan supaya kita diberikan hikmat dan cara bagaimana kita menyikapi itu. Yang kedua adalah kita harus memiliki, yaitu tadi, mengupgrade karakter dan kompetensi kita. Oke, kalau perusahaan saya karakternya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Jangan-jangan karakter ini karena budaya perusahaan misalnya, seperti itu. Tapi kalau bukan budaya perusahaan, nah ini yang menarik. Ingat, kita punya namanya visi misi ataupun core values lah, nilai-nilai dari perusahaan. Apa yang ada terkandung dalam perusahaan itu yang kita hidupi. Jadi kalau kita berhadapan dengan pimpinan pun sekaligus pimpinan kita misalnya, ya tidak sesuai dengan nilai-nilai. Nah, cara menyampaikannya itu pun juga harus lebih baik. Bagaimana kita harus bekerja sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Ingat, kita bukan mengajarkan, tapi mengajak, ya, memberikan contoh ya kepada mereka bagaimana menjalankan pekerjaan itu dengan nilai-nilai dari perusahaan. Nah, jadi kita berusaha ada pembuktian, ada role model yang kita lakukan sehingga orang akan melihat. Jadi garam dan terang itu akan terlihat. Nah, itu yang kedua. Jadi pertama adalah kita harus meminta kepada Tuhan, berarti harus ada disiplin. Tadi yang saya katakan spiritualitas kita. Yang kedua harus ada tindakan nyata kita. Kita harus menjadi role model dan ada harus usaha yang kita lakukan. Ya, harus ada pembuktian yang kita lakukan. Harus ada karakter yang ataupun kompetensi yang kita bisa tunjukkan kepada mereka sehingga kita membawa perubahan itu. Nah, yang ketiga adalah yang ketiga yang sangat menarik dan ini harus kita lakukan juga. Nah, kita harus punya kasih di dalam ini. Ya, kita harus punya kasih. Kadang-kala mungkin kita sudah melakukan, kadang-kala kita sudah meminta pada Tuhan, tapi kadang-kala kita juga menjadi pribadi yang mungkin melihat bahwa tidak ada. Nah, kita harus mempunyai kasih kepada orang-orang demikian. Nah, kalau kita sudah memiliki kasih, ingat bahwa kita harus ada pengorbanan diri bagi kita. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan pun sebenarnya sudah memberikan, kalau kita sudah mempunyai perasaan kasih, sebenarnya Tuhan bekerja dalam diri kita. Jangan-jangan Tuhan sebenarnya menginginkan kita ada suatu karakter yang kita dibentuk sebenarnya. Jadi memiliki perasaan kasih itu yang sungguh-sungguh lebih murni lagi. Nah, itulah yang saya mengatakan kepada teman-teman sekalian. Bagaimana kehidupan kita pada saat kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa memilih di mana Tuhan menempatkan kita bekerja, tapi kita bisa menyikapinya dan kita punya spiritualitas dan punya suatu tindakan dan bahkan kita dibentuk bagaimana diri kita memiliki kasih itu kepada orang lain. Demikian yang bisa saya bagikan, Brother Irvin. Saya kembalikan kepada Guru. Terima kasih, Pak Guru. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, jika tidak ada, mungkin terakhir dari saya, Pak Guru. Tadi kan sempat disampaikan bahwa bekerja itu sama dengan melayani, kemudian di dalam pelayanan pekerjaan kita itu kita harus ada pengorbanan. Nah, ukurannya seperti apa itu, Pak Guru? Pengorbanan apa, seberapa besar pengorbanan yang harus kita lakukan? Apakah bisa diukur, ada ukuran-ukurannya? Ya, terima kasih. Itu sangat menarik sekali ya, yang disampaikan oleh Bro Irvin. Nah, pengorbanannya Pak, ya kalau mau dibilang pengorbanan paling tinggi, mungkin kalau kita bicara tentang di Alkitab ya seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi kan itu kan secara manusia sangat sulit ya. Nah, tapi sejauh mana pengorbanan kita untuk bisa mendapatkan pengorbanan benchmarknya? Ya paling simpel mungkin paling sederhana lah. Kau misalnya paling sederhana nih, jam kerja jam 8 sampai jam 5 misalnya. Kita kan sekarang itu jam 8 jam 5. Nah, sekarang pengorbanannya adalah jam 8 sampai jam 5 itu kau memberikan kontribusi sejauh mana? Nah, kalau misalnya sejauh belum secara maksimal dengan dirimu yang punya talenta yang Tuhan berikan, ya berarti kau belum berkorban. Itu kan paling sederhana kita mengukur. Nah, SDN bisa mengukur kok. Ya, makanya ada namanya KPI. KPI itu makanya harusnya bukan hanya atasan, rekan kerja dan sebagainya. Jadi ada diterjemahkan. Key performance indikatornya bagaimana dalam bidang pekerjaan yang kau lakukan. Nah, baru di situ terlihat bahwa akan dihitung kontribusimu sejauh mana. Nah, itu kan ada benchmarknya. Itu secara manusia pun, dunia pun bisa membuat seperti itu. Nah, kemudian secara dunia spiritualitas, ya kata berkorban tadi, ya kalau paling tertinggi kita mencontoh daripada Yesus dalam Alkitab jelas.
Nah, tapi juga dengan tokoh-tokoh Alkitab kita juga bisa melihat sejauh mana pengorbanan mereka. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bagaimana mengikut Dia adalah mengorbankan diri apa? Kau harus berani menjual hartamu, menjual kemudian kau harus berani meninggalkan ayah ibumu dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan kalau tuntutan Tuhan secara ini kan berkata demikian. Tapi apakah sampai sejauh itu? Enggak, kita harus melihat perspektifnya. Ternyata berkorban. Yang Tuhan inginkan adalah bicara tentang pengorbanan pada saat engkau bekerja, engkau masih melihat apa yang menjadi tadi kehendak Tuhan enggak? Keinginan Tuhan. Pada saat engkau bekerja, engkau mendapatkan penghasilan, engkau melakukannya dengan penuh kejujuran enggak untuk mendapatkan itu. Pada saat engkau mendapatkan penghasilan, ada suatu uang, nilai yang kau dapatkan. Apakah itu sudah mencukupimu? Engkau bisa mencukupi kebutuhanmu, karena kita prinsipnya adalah kecukupan. Cukup yang seperti apa dikatakan, itu jelas dikatakan di Alkitab. Cukuplah apa yang kita makan dan kita pakai. Itu bicara tentang kebutuhan kita, ya, bukan keinginan kita. Ya, keinginan misalnya saya pengen keinginan misalnya uang dengan harga misalnya gaji 5 juta, tapi keinginannya adalah pengen setiap bulan jalan-jalan misalnya. Nah, ya itu kan pertanyaan, itu kamu memenuhi kebutuhan, apa itu kebutuhanmu untuk jalan-jalan misalnya dengan ini atau keinginan. Nah, itu kan, jadi kita harus lihat, ya mungkin 5 juta penghasilan setahun, mungkin kita sekali lah mungkin jalan-jalan misalnya seperti itu. Kita tahu. Nah, itu kita harus melihat seperti itu pengorbanan. Jadi dua hal itu yang secara HR pun sudah ada, cara kita mengukur pengorbanan kita, itu bicara tentang kontribusi yang kita lakukan. Nah, secara yang kedua adalah pertanggungjawaban kita terhadap berkat yang Tuhan berikan. Itu adalah bicara tentang pengorbanan. Berkatmu seperti apa pada saat kamu mempertanggungjawabkannya. Saya rasa demikian, Bro Irvin, saya menyampaikan tentang apa yang menjadi pertanyaan Bro. Seperti bicara tentang melayani dalam arti berkorban. Ukurannya seperti apa? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pemahamannya dan jawaban yang sudah diberikan. Ya, jika tidak ada dari Bapak Ibu sahabat ESU yang ingin mengajukan pertanyaan, kami dari ESU Indonesia mau mempromosikan satu buku. Saya boleh share screen dulu. Nah, buku Karir, Panggilan atau Pilihan yang ditulis oleh Lee Hardy. Buku ini akan menolong kita semuanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kita tentang karir itu sendiri. Mungkin sama dengan materi yang kita sudah dengarkan di sore hari ini. Melihat pada hakikat diri kita sendiri, bekerja itu, dan apa tujuan-tujuan yang harus kita capai di dalam bekerja. Semuanya ada dalam buku ini, dan buku ini diperuntukkan untuk kaum profesional dan juga untuk para pekerja dan juga para pemberi kerja, yang tentunya akan menolong kita semuanya untuk melihat karir itu dalam perspektif yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk pemesanannya dapat dilihat pada kolom chat, sudah saya sharingkan, ada nomor kontak dari Saudara Indah. Ya, sahabat ESU bisa menghubungi Saudara Indah untuk mendapatkan buku ini. Ya, Pak Guru, mungkin di akhir dari kebersamaan kita sore hari ini, ada konklusi yang ingin disampaikan dan menutup materi yang disampaikan sore hari ini. Silakan, Pak. Ya, sahabat ESU yang terkasih, ya terima kasih untuk kita selama hampir sejam bersama. Saya ingin menutup bahwa dalam kita bekerja, kita harus tahu apa sebenarnya menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Karena dialah yang memberikan kita bakat-bakat, kemampuan, bahkan semua apa yang kita lakukan, ya baik itu dalam pekerjaan kita. Karena kita nantinya karena kita adalah sebagai penata layan, ada pertanggungjawaban yang akan kita lakukan. Jadi dimanapun kita bekerja, dimanapun saat ini kita bekerja, ada pertanggungjawaban nantinya yang akan Tuhan minta. Jangan bekerja setengah-setengah, jangan bekerja memberikan kontribusi dengan hitung-hitungan, tapi bekerjalah menurut apa yang Tuhan orientasinya kepada kita. Dan untuk itu bisa kita lakukan bagaimana? Kita harus terus membangun disiplin spiritualitas kita kepada Tuhan, sehingga kita akan memaknai bekerja hakikat kerja sesungguhnya yang ingin Tuhan inginkan kepada kita sang penata layan. Demikianlah sahabat ESU,
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih banyak Pak Guru untuk materi yang sudah disampaikan hari ini. Ini sangat memberkati, saya pribadi sangat diberkati dengan apa yang sudah disampaikan, dan saya percaya juga bahwa semua sahabat SU yang mendengarkannya akan diberkati. Dan untuk informasi buat kita semuanya, video ini akan di-upload pada hari Senin sore di akun YouTube Scripture Union Indonesia. Bapak Ibu nanti bisa mencarinya dengan judul kerja, ya sesuai dengan judul kita di sore hari ini ya, bekerja panggilan untuk melayani. Nah, kita akan menutupnya dengan doa. Sekali lagi minta kesediaan Pak Guru untuk menutup kita dalam doa. Ya, mari kita bersatu di dalam doa kembali. Terima kasih Tuhan, kami sudah sama-sama mendengarkan atau belajar dengan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pribadi, lepas pribadi. Biarlah apa yang kami dengarkan ini itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan biarlah kami melakukannya. Yang pertama adalah bagaimana kami menerapkan dengan benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kami masing-masing. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami kembali ya Tuhan. Tuhan menolong kami, menguatkan kami, dan Tuhan juga memberikan kami senantiasa kesehatan dengan situasi pandemi ini. Kami percaya Tuhan menolong kami, dan juga kami memiliki tanggung jawab dalam setiap kehidupan kami dalam situasi seperti ini juga. Terima kasih Bapak, inilah doa kami di dalam anak-Mu yang tunggal. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.